Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang mulia para ketua, para wakil ketua, rekan-rekan hakim seluruh Kalimantan Selatan, pada kesempatan ini saya akan presentasikan tentang permasalahan gugatan dan jawab-menjawab dalam acara bimbingan teknis hakim sewilayah PTA Banjarmasin. Pada pembelajaran ini tentunya kita awali dengan pembelajaran dengan tujuan pembelajaran ini meningkatkan kemampuan hakim dalam memeriksa perkara mulai dari pra persidangan, pembacaan gugatan dan jawab-menjawab serta merumuskan pokok masalah. Kemudian apa sih indikator yang hasil pembelajaran ini? Yang kita harapkan adalah para hakim seluruh wilayah PTA Banjarmasin ini mampu mempraktekkan dalam persidangan di dalam pengadilan agama dengan baik dan benar. Selanjutnya kita bagi, nanti akan ada pra persidangan dan persidangan. Yang pertama adalah pra persidangan. Di dalam pra persidangan ini hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah apakah gugatan itu sudah memenuhi syarat formil dan material surat gugatan atau belum. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah apakah gugatan yang kita tangani ini merupakan kompetensi absolut dan kompetensi relatif pengadilan agama atau bukan. Ini penting halnya untuk sebelum kita memasuki persidangan itu. Yang ketiga adalah apakah surat kuasa ini sudah memenuhi syarat formil dan material surat kuasa atau belum. Ini perlu kita pelajari dari awal di pra persidangan. Selanjutnya, jika ada permasalahan sita dan gugatan profesi, bagaimana sikap majelis ini? Di dalam menyikapi sita ini ada tiga hal. Yang pertama, bisa sita itu diletakkan ketika perkara masuk. Ketua sudah menetapkan sita. Yang kedua, juga penangguhan. Yang bisa jadi ditangguhkan dulu. Nanti bagaimana pelaksanaan secara rinci nanti akan kami jelaskan di dalam hal sita. Kemudian juga penyikapi terhadap gugatan provisi. Bagaimana sikap majelis hakim? Kemudian yang selanjutnya adalah persiapan catatan-catatan dan diidentifikasi masalah. Ini akan memudahkan bagi hakim di dalam memasuki perkara. Banyak hakim itu mendadak saja begitu sidang baru baca. Ini akan tidak akan lancar seperti ini. Kemudian bagaimana pembagian tugas majelis hakim? Di dalam perkara ini kita sepakati bersama siapa yang mengonsep dan sebagainya. Ini pembagian seperti ini akan penting bagi kita semua. Jadi dalam pra persidangan ini yang dimaksud di sini adalah tahapan awal yang harus dilakukan oleh ketua majelis dan hakim anggota untuk membaca, menganalisis, dan mengkritisi gugatan yang diajukan pada penggugat. Tahapan ini penting agar majelis hakim menguasai gugatan serta mempunyai pemahaman dan pengetahuan yang utuh terkait kualitas gugatan dan perkara yang akan diperiksa tentunya. Penguasaan dan pemahaman yang utuh tentang gugatan dan kualitas perkara akan sangat menentukan kesuksesan dan kualitas penyelesaian perkara selanjutnya. Dalam praktek, di antara kelemahan mendasar proses pemeriksaan perkara adalah majelis hakim tidak menguasai dengan baik terkait gugatan dan hal ini menyebabkan utamanya karena majelis hakim sebelum sidang tidak melakukan persiapan pembacaan, menganalisa, dan kritik terhadap kualitas surat gugatan itu sendiri. Dalam tahapan ini, ada beberapa pokok permasalahan yang harus menjadi fokus yang majelis hakim
dalam membaca, menganalisis dan mengkritisi gugatan itu diantaranya lah beberapa pokok permasalahan yang harus mampu dijawab dan dikuasai dengan baik oleh majelis hakim dalam tahapan persiapan prasidang ini. Di antaranya adalah apakah gugatan seperti yang tadi, apakah gugatan yang dibuat eh, sudah memenuhi syarat formil dan form material yang baik dan benar atau belum. Di sini majelis hakim harus membaca dan menganalisis dan mengkritisi identitas dan kedudukan para pihak yang berperkara itu, terus kelengkapan surat kuasa, posita, dan petitum dari gugatan nomor 1 ini. Kemudian, apakah gugatan yang dibuat penggugat merupakan kompetensi absolut dan kompetensi relatif pengadilan agama? Ini penting. Di sini majelis hakim harus membaca, menganalisis, dan mengkritisi pokok perkara yang digugat. Ini merupakan kewenangan pengadilan agama secara mutlak, secara absolut, sebagaimana ditentukan dalam pasal 49 ayat 1 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang diubah kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009. Dan jika bukan kewenangan absolut, majelis hakim harus menyatakan tidak berwenang meskipun tidak ada keberatan dari pihak tergugat, meskipun tidak ada eksepsi ini. Kita harus menyatakan tidak berwenang mengadili, karena ini tentang kompetensi absolut. Di samping itu, majelis hakim juga harus memastikan bahwa gugatan yang diperiksa sesuai dengan kewenangan relatif, yaitu kewenangan mengadili yang dibatasi oleh wilayah hukum antara pengadilan agama, antara pengadilan agama Martapura dengan pengadilan agama Banjarbaru, pengadilan agama Martapura dengan pengadilan agama Banjarmasin. Ini saling kait-mengkait, soalnya wilayahnya terlalu luas, yang lebih dekat dengan pengadilan agama mana. Nah, ini juga harus kita jeli terhadap ini, yaitu kewenangan mengadili yang dibatasi wilayah antar pengadilan agama. Jika tidak sesuai dengan kewenangan relatif, sesuai dengan ketentuan majelis hakim, tidak seharusnya menyatakan tidak berwenang sampai tergugat menyatakan keberatan dan eksepsi kewenangan relatif dalam jawaban. Jadi kuncinya kalau di dalam gugatan eksepsi relatif ini adalah adanya eksepsi di dalam jawaban itu. Tergugat tidak ada eksepsi, lanjut. Nah, tapi perlu dijelaskan seperti ini supaya semuanya menjadi jelas. Yang ketiga, jika menggunakan kuasa, maka apakah kuasa sudah sesuai dengan ketentuan formil dan material surat kuasa yang baik dan benar atau tidak? Di sini majelis hakim harus membaca, menganalisis dan mengkritisi kebenaran dan kelengkapan surat kuasa itu. Adakah kartu advokatnya, bukti penyumpahan dari PT dan sebagainya. Ini juga penting, merupakan ini akan menentukan selanjutnya masalahnya. Kemudian tentang sita. Nah, tadi saya ungkapkan, jika ada permohonan sita dan provisi, maka majelis hakim harus mempelajari dengan baik permohonan sita dan provisi tersebut, khususnya terkait dengan alasan permohonan sita dan provisi dibenarkan secara hukum atau tidak, serta berkaitan sita dan provisi dengan perkara yang digugat. Ini ada kaitannya enggak? Kalau enggak ada kaitannya, kan bagaimana sikap kita? Kemudian yang kelima, dalam persiapan prasidang ini, majelis hakim diharapkan sudah mencatat pokok-pokok identifikasi masalah dulu, atau berapa besar gugatannya, termasuk kekurangan yang ada dalam gugatan, kurang pihak dan sebagainya, dan juga mulai mempelajari ketentuan peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan ini. Ini masih pra persidangan. Kemudian ya selanjutnya, dalam persiapan prasidang ini juga dilakukan pembagian tugas. Ketua majelis, anggota 1, anggota 2 terkait dengan koreksi bas, terkait dengan konsep putusan, relas panggilan, instrumen sidang, input dalam
SIPP, dan penyusunan konsep ini putusan. Dan bagaimana nanti arahnya ini dari awal sudah jelas. Nah, baiklah. Selanjutnya kita akan mengarah pada penjelasan mediasi. Ini rekan-rekan ini sudah mayoritas telah memperoleh sertifikat sebagai mediator. Bahkan ada sudah TOT mediasi ini. Berdasarkan peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 2006 dan juga Perma nomor 3 tahun 2022 tentang mediasi elektronik, tentang prosedur mediasi di pengadilan, setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan agama harus melalui proses mediasi. Nah, adapun pokok-pokok ketentuan mediasi yang harus diperhatikan oleh majelis hakim adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri oleh para pihak, majelis mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Ini harus kita jelaskan dulu. Kemudian dalam hal para pihak lebih dari satu, mediasi tetap dilaksanakan setelah pemanggilan dilakukan secara sah dan patut, walaupun tidak semua hadir. Kadang-kadang ini kita terlalu ekstrim, harus semua hadir baru dimediasi. Lanjut saja, ini memperpanjang nih dari pasal 17 ayat 4 Perma nomor 1 2016 diatur demikian. Kemudian ketidakhadiran turut tergugat yang kepentingannya tidak signifikan, tidak menghalangi pelaksanaan mediasi. Ada kalanya turut tergugat itu dipanggil, ini sesuai dengan pasal 17 ayat 5 Perma nomor 1 2016. Kemudian yang keempat, majelis hakim menanyakan kepada para pihak apakah sebelumnya sudah pernah dimediasi oleh mediator yang terdaftar di pengadilan agama setempat. Kalau sebelumnya pernah namun tidak berhasil, maka tidak perlu lagi mediasi. Ini telah diatur pasal 4 ayat 2 huruf E dan ayat 3 Perma nomor 1 2016. Akan tetapi majelis tetap mengupayakan perdamaian biasa. Ini sebagaimana pasal 4 ayat 2 huruf E dan ayat 3 Perma nomor 1 2016. Selanjutnya kalau ternyata telah berhasil mediasinya, namun salah satu para pihak tidak mau melaksanakan dan tidak didaftar di pengadilan agama, maka majelis hakim tidak perlu lagi memediasi. Kalau telah berhasil memediasi dan sudah didaftar di pengadilan agama, maka gugatan menjadi DNO. Sedang hasil mediasi dapat dieksekusi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99, yaitu tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Jadi ini untuk memberi peluang kepada pihak-pihak yang melaksanakan mediasi, namun mediasi ini belum diajukan perkara. Nah, ini sebagaimana yang ditempuh oleh arbitrase dan arbitrase syariah dan sebagainya. Ini kalau tidak didaftar pengadilan agama, maka tidak ada masalah. Tapi kalau sudah didaftar, maka hal ini dapat dieksekusi. Ini dasarnya. Nah, kemudian nomor 7, majelis hakim wajib menjelaskan kepada para pihak pengertian dan manfaat mediasi. Kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi berikut akibat hukum atau perilaku tidak beritikat baik dalam proses mediasi. Biaya yang memungkinkan timbul menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui akta perdamaian atau pencabutan gugatan. Dalam hal seperti ini perlu kita jelaskan bagaimana akibat jika gugatan dicabut begitu saja, kecuali perkara perceraiannya. Kalau perkara harta perlu dijelaskan seperti ini akibatnya. Jika dibuat akta vandading, akta perdamaian, maka akibatnya perkara ini kelak akan dapat dieksekusi. Selanjutnya kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi yang memuat pernyataan bahwa para pihak memperoleh penjelasan prosedur mediasi secara lengkap dari majelis, memahami dengan baik prosedur mediasi, dan bersedia menempuh mediasi yang beritikat baik. Ini pasal 17 ayat
8 Permen nomor 1 2016. Kemudian lamanya mediasi. Waktu mediasi paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Atas kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang lama 30 lagi. Namun di pengadilan agama ini biasanya bagaimana sesingkat mungkin, tetapi mediasi itu dapat berhasil. Ini dalam praktek sudah seperti itu. Kemudian hasil mediasi dapat diklasifikasi menjadi 3, yaitu mediasi berhasil. Mediasi berhasil bisa berhasil keseluruhan sehingga dibuat kesepakatan perdamaian terkait semua gugatan, bisa juga berhasil sebagian atau subjek sehingga dibuat kesepakatan perdamaian sebagian atau baik sebagian objek maupun subjek. Nah ini saya ulang lagi, mediasi berhasil bisa keseluruhan, kemudian dibuat kesepakatan perdamaian, akte fundading, juga bisa berhasil sebagian. Ini banyak, namun ada beberapa kelemahan nanti yang perlu kita sampaikan. Kemudian mediasi tidak berhasil. Mediasi tidak berhasil jika tidak menghasilkan kesepakatan perdamaian selama proses mediasi atau para pihak menyatakan tidak beritikat baik oleh mediator. Kemudian mediasi tidak dapat dilaksanakan di antara pihak dengan melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain. Kemudian ada lagi perdamaian sukarela. Ini kapan sih perdamaian sukarela ini? Perdamaian sukarela dalam hal proses pemeriksaan perkara. Para pihak atas dasar kesepakatan dapat mengajukan kepada hakim memeriksa perkara untuk melakukan perdamaian dalam pemeriksaan perkara. Perdamaian ini disebut perdamaian sukarela. Jadi setelah bukan mediator lagi, tetapi ini adalah ranahnya ketika telah memasuki pembacaan gugatan dan seterusnya. Perdamaian ini disebut perdamaian sukarela. Di sini kemudian majelis hakim menunjuk salah seorang hakim pemeriksa perkara untuk menjalankan fungsi mediator dan sidang ditunda paling lama 14 hari sejak penetapan untuk perdamaian sukarela ini. Ini sudah banyak terjadi. Selanjutnya kita akan beralih kepada pembacaan gugatan. Kalau saya dulu sebelum pembacaan gugatan ini, kita kesepakatan kepada para pihak, terutama advokat ini. Soalnya kita jangan sampai diatur oleh advokat. Kita selalu membuat code kalender. Ini sudah masanya sehingga tidak berlarut-larut. Buatkan agenda sidang dengan kesepakatan penggugat dan tergugat. Kemudian klarifikasi sepanjang tidak merubah kejadian material. Ini klarifikasi terhadap gugatan ini penting sekali. Pembacaan gugatan. Siapa sih yang membacakan gugatan ini? Kalau formalnya nih, ketika saya ujian dulu oleh Prof. Manan, yang membaca gugatan adalah ketua majelis. Namun prakteknya bisa saja tidak dibaca karena pihak itu dianggap telah membaca dan telah mengerti. Jika proses mediasi selesai dan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian yang ditandatangani dengan pembacaan di laporan mediator tadi, atau persidangan yang tidak dihadiri oleh tergugat tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Pembacaan surat gugatan atau permohonan dalam persidangan dilakukan oleh ketua majelis. Nah ini. Setelah pembacaan surat gugatan atau permohonan, majelis hendaknya mengadakan klarifikasi sepanjang tidak merubah kejadian material. Jikalau ternyata dalam gugatan permohonan tersebut, khususnya pada posita yang bersifat umum, klarifikasi dulu. Termasuk juga tadi ada perubahan gugatan setelah adanya mediasi, kesempatan sebagian. Itu harus dibacakan di sini. Nah, klarifikasi ini juga bisa mengacu kepada hasil analisis dan kajian hakim pada saat tahap persiapan prasidang, khususnya terkait catatan-catatan kritis
atas kekurangan yang ada di dalam gugatan, baik pada bagian identitas, posita maupun petitum. Dasar ini dibolehkan. Klarifikasi ini adalah pasal 132 HIR, kalau di HIR itu terus 1536 RBG, kalau kita ini menggunakan 156 RBG. Kemudian, beberapa hal yang harus dilakukan klarifikasi atau dimintakan penjelasan lebih detail kepada pihak diantaranya dalam kasus perceraian, seperti alasan perceraian karena dianiaya. Hal ini perlu diperjelas. Kapan itu terjadi? Di mana itu dilakukan? Kenapa dan bagaimana bentuk penganiayaannya sehingga jelas. Hakim klarifikasi dari awal. Dalam perkara kewarisan seperti tidak disebutkan secara jelas batas. Tanyakan luasnya berapa dan letaknya objek sengketa itu di mana, harus jelas. Nah, atau pewaris dan keturunannya yang lebih meninggal lebih dahulu, tidak sebutkan kapan meninggalnya. Klarifikasi dari awal sebelum ada jawaban tergugat. Atau petitum. Petitum yang tidak lengkap seperti gugatan waris yang tidak ada permintaan bagian-bagian ahli waris. Majelis hakim perlu melakukan klarifikasi terhadap hal tersebut kepada para pihak yang dituangkan dalam berita acara. Jangan awal dikit-dikit di NO, dikit-dikit NO, padahal kita adalah pelayanan kepada masyarakat. Rekan-rekan sekalian, klarifikasi sepanjang tidak berubah kejadian material, tetapi ini ternyata di dalam pasal 25 Perma nomor 1 2016 bisa disimpangi ini. Karena ini telah ada ketika ada kesepakatan perdamaian sebagian. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, kemudian perubahan gugatan pasal 127 RV. Perubahan gugatan dapat dilakukan apabila tidak merubah dari kejadian material dan tidak menambah petitum, tidak merubah pokok perkara dan dasar dari gugatan. Ini ala lama. Ada ala lama, ala yang baru adalah sesuai sebagaimana Perma nomor 1 2016 pasal 25 tadi. Bisa ini perubahan gugatan terhadap kesepakatan perdamaian sebagian. Nah, ini rata-rata tidak dilakukan. Teman-teman, ini beberapa perkara yang banding ternyata tidak dirubah ketika ada kesepakatan perdamaian itu hanya dituangkan di dalam saat perdamaian. Di dalam bas tidak dituangkan, di dalam gugatan, di dalam putusan, di dalam gugatannya tidak ada perubahan. Padahal kita yang harus kita fokus adalah posita dan petitumnya. Yang kita jawab di dalam amarnya petitum. Petitumnya ada, tapi diktumnya ada, tetapi petitumnya tidak ada. Beberapa perkara ini yang masuk di banding, tetapi tidak lakukan ini. Nah, dalam tahap pembacaan gugatan ini, kalau formilnya dulu atau setelah dilakukan klarifikasi, dimungkinkan terjadi perubahan gugatan, ya seperti tadi, sesuai dengan ketentuan pasal 127 RV. Perubahan gugatan diperkenankan apabila diajukan sebelum tergugat mengajukan jawaban. Dan apabila sudah ada jawaban, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan tergugat. Perubahan tersebut dapat dilakukan apabila tidak mengubah atau menyimpangi dari kejadian material, tidak mengubah atau menambah petitum, tidak mengubah pokok perkara dan dasar dari gugatan. Tapi yang terakhir ini telah dieliminir dengan Perma nomor 1 2016 khususnya pasal 25. Ini teman-teman, jadi harus sekali lagi harus dirubah di dalam gugatannya itu. Tuangan putusan harus nampak tentang itu. Baik. Selanjutnya adalah tentang perubahan gugatan pasal 25 Perma 16 ya, ini materinya. Ini kita sebutkan. Materi perundingan dalam mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum saja, itu tadi. Dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atau permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat 1, mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan. Ini perubahan gugatan ini. Baik. Kemudian tentang pencabutan perkara.
Pencabutan perkara ini apabila dalam proses mediasi para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka para pihak dapat mengukuhkan kesepakatan perdamaian itu dalam akte perdamaian atau pilihannya adalah atau mengajukan pencabutan gugatan kecuali dalam perkara perceraian. Jika para pihak sepakat damai rukun maka penggugat harus mencabut gugatannya. Nah, ini perlu dijelaskan kepada para pihak terhadap perkara-perkara terkait dengan objek, jangan dicabut begitu saja, lebih baik dibuatkan akte banding. HIR dan RBG ini mengatur terkait tata cara pencabutan gugatan. Dasar yang dapat dijadikan rujukan dan pedoman terkait tata cara pencabutan gugatan adalah pasal 271 dan 272 RV dan jurisprudensi meskipun RV sudah tidak berlaku dalam masalah tertentu masih perlu dipedomani sesuai dengan prinsip kepentingan beracara atau prinsip keterlibatan beracara, ketertiban beracara. Apabila itu tidak diatur dalam HIR, karena hal itu tidak diatur dalam HIR atau RBG, ini bisa dibaca di dalam bukunya Pak Yahya Harahap, ayat 2000 tahun 2008 tentang kewenangan peradilan agama itu. Adapun tata cara pencabutan suatu gugatan atau permohonan ini dapat dibagi menjadi dua. Ini pencabutan yang belum diperiksa dan pencabutan yang sudah diperiksa. Pencabutan perkara yang belum diperiksa. Pencabutan perkara sebelum adanya penetapan majelis hakim atau PMH. Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan penetapan pencabutan perkara yang berisikan amar yang menyatakan nomor titik-titik PDTG PA titik-titik dicabut dan pembebanan biaya perkara yang telah digunakan. Kemudian pencabutan perkara setelah adanya PMH ini, akan tetapi belum adanya PHS atau ada PHS akan tetapi belum dilakukan pemanggilan. Dalam keadaan seperti ini, pencabutan boleh dilakukan di luar persidangan. Maka ketua majelis cukup mengeluarkan penetapan yang berisikan amar menyatakan perkara nomor titik-titik PA titik-titik dicabut. Pembatalan terhadap penetapan hari sidang yang sudah ditentukan dan pembebanan biaya perkara yang telah digunakan. Pencabutan perkara setelah ada PHS dan telah dilakukan pemanggilan tetapi belum waktu bersidang, dalam keadaan seperti ini maka pencabutan harus dilakukan di dalam persidangan. Penggunaan penyatakan saya ulang, dalam hal ini dalam pencabutan harus dilakukan di dalam persidangan. Penggugat menyatakan permohonan pencabutan di depan majelis hakim dalam persidangan dan majelis hakim membacakan penetapan pencabutan. Jika dalam hal sidang pencabutan tersebut tergugat tidak hadir, maka pencabutan tersebut harus diberitahukan kepada pihak tergugat. Kemudian selanjutnya adalah yang nomor 2, pencabutan gugatan sesudah diperiksa. Gugatan dapat dicabut sebelum tergugat memberi jawaban. Apabila tergugat telah memberi jawaban, maka gugatan dapat dicabut atas persetujuan tergugat. Apabila tergugat tidak menyetujui pencabutan tersebut, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan. Hal ini sesuai dengan pasal 271 RV. Produk pencabutan sebelum jawaban adalah penetapan. Tetapi setelah pengajuan gugatan oleh penggugat, produk pengadilan adalah putusan. Bila pencabutan dilakukan sebelum ada jawaban, maka pihak penggugat dapat mengajukan gugatannya kembali. Sebaliknya apabila pencabutan gugatan setelah ada jawaban, penggugat tidak dapat lagi mengajukan gugatan yang sama karena dengan pencabutan tersebut penggugat dianggap telah melepaskan haknya. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, sekarang kita menganjak kepada pengguguran perkara.
Penguguran perkara. Gugatan dapat digugurkan jika penggugat atau para penggugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir atau tidak mengirimkan kuasanya untuk hadir. Pasal 148 RBG atau 124 RIR. Dalam hal perkara digugurkan, penggugat dapat mengajukan gugatan tersebut sekali lagi dengan membayar biaya perkara. Apabila telah dibutuhkan sita jaminan, maka sita tersebut harus diangkat. Pasal 124 HIR 148 RBG. Gugatan yang dinyatakan gugur dituangkan dalam putusan. Apabila penggugat pernah hadir tetapi kemudian tidak hadir lagi, maka penggugat dipanggil sekali lagi untuk hadir dengan peringatan untuk hadir, dan apabila tetap tidak hadir sedangkan tergugat tetap hadir, maka pemeriksaan dilanjutkan dan diputus secara kontradiktor. Dalam putusan gugur, isi gugatan tidak perlu diperiksa. Putusan gugur dijatuhkan demi kepentingan tergugat yang hadir di dalam persidangan. Sedangkan penggugat dapat mengajukan gugatan kembali dengan membayar biaya perkara. Ini alternatifnya itu. Sahabatku, yang selanjutnya adalah kita bicara tentang kumulasi gugatan. Kumulasi gugatan. Kumulasi gugatan itu adalah penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan. Tujuan dari kumulasi gugatan adalah untuk mewujudkan peradilan sederhana dan menghindari putusan yang disparitas atau saling bertentangan. Jika dalam gugatan terdapat kumulasi gugatan, maka majelis hakim harus memastikan bahwa kumulasi gugatan sudah sesuai dengan syarat-syarat kumulasi yang dibenarkan dalam hukum acara. Menurut Yahya Harahap, ini 2008 itu halaman 105, ada dua syarat pokok kumulasi. Yang pertama, antara gugatan yang digabung harus mempunyai hubungan yang erat. Dan yang kedua, terdapat hubungan hukum antara penggugat yang digabung. Antara gugatan yang digabung. Saya ulang. Dalam teori dan praktek, kumulasi dapat diklasifikasikan menjadi kumulasi subjektif dan kumulasi objektif. Kumulasi subjektif adalah dalam satu gugatan terdapat beberapa orang penggugat atau beberapa tergugat. Sedangkan kumulasi objektif adalah penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan. Dalam memeriksa kumulasi subjektif dan kumulasi objektif, majelis hakim harus memperhatikan apakah penggabungan tersebut ada hubungan yang erat dan terdapat hubungan hukum atau tidak. Jika tidak, maka kumulasi tidak memenuhi syarat formil. Selanjutnya kita adalah bicara mengenai sita. Ada tiga hal tentang sita ini, tiga keadaan. Yang pertama, langsung mengabulkan sita. Pilihan yang kedua adalah langsung menolak sita. Yang ketiga adalah menangguhkan sita. Apabila permohonan sita dilakukan bersamaan dengan gugatan, maka majelis hakim harus mempelajari permohonan sita tersebut, mempunyai alasan hukum dan mempunyai hubungan hukum dengan perkara yang sidang atau tidak, yang sedang digugat itu. Setelah mempelajari permohonan sita tersebut, ketua majelis hakim dapat menempuh salah satu dari tiga alternatif tadi dalam menetapkan hari sidang PHS. Ini sesuai dengan bukunya Prof. Manan, halaman 103, yaitu kalau permohonan sita dinilai beralasan dan mempunyai hubungan hukum, maka dapat secara langsung mengeluarkan penetapan berisi mengabulkan permohonan sita tersebut. Yang kedua, kalau permohonan sita dinilai tidak beralasan dan tidak mempunyai hubungan hukum, maka majelis hakim dapat mengeluarkan penetapan penolakan permohonan sita. Yang ketiga, atau ketua majelis
mengeluarkan penetapan yang berisi menangguhkan pelaksanaan sita. Namun di dalam praktek ini yang sering digunakan adalah pilihan yang ketiga, kita tangguhkan dulu. Nah, terhadap sikap penangguhan ini, majelis hakim perlu melakukan sidang insidentil, pemeriksaan sita. Fokus sidang insidentil ini adalah pada dugaan apakah tergugat akan mengalihkan atau memindah tangankan objek sengketa kepada pihak ketiga atau tidak. Oleh karena sifatnya insidentil, maka bukti yang diajukan penggugat cukup bukti permulaan saja, tidak harus bukti sempurna. Contoh bukti permulaan adalah saksi satu, orang atau saksi yang tidak melihat dan mendengar dalam peristiwa atau testimoni audito, itu pun sudah cukup. Jika majelis hakim menilai permohonan sita tidak beralasan, maka majelis hakim dapat menolak dengan putusan sela. Sebaliknya, jika dinilai beralasan, maka dapat mengabulkan sita dengan putusan sela juga. Yang salah satu amarnya memerintahkan juru sita untuk meletakkan sita jaminan. Apabila permohonan sita diajukan secara terpisah dari gugatan, bisa-bisa saja ini seperti baru diajukan sidang saat berlangsungnya pemeriksaan antara pihak dalam perkara itu, maka majelis hakim menunda persidangan dan memerintahkan penggugat untuk mendapatkan sitanya dulu di meja 1 atau di PTSP. Setelah itu majelis hakim mengadakan sidang insidentil dan dibuat di dalam putusan sela tersebut. Nah, ini pentingnya kita sama-sama menyikapi terhadap sita ini. Baik, setelah dari kaitannya dengan surat gugatan, sekarang kita menginjak kepada jawaban tergugat. Di dalam jawaban tergugat ini ada beberapa kriteria yang perlu kita pahami bersama, yaitu bahwa di dalam jawaban itu ada kalanya perkara itu ada eksepsi jawabannya, dan jawabannya itu di dalam jawaban pokok perkara. Di dalam eksepsi itu sendiri ada eksepsi juga banyak kita ketahui seperti kompetensi absolut, kompetensi relatif, adanya eksepsi error ad persona, nebis in idem, obscure label, gugatan prematur, surat gugatan tidak sah, legal standingnya juga tidak jelas, dan sebagainya. Kemudian hal-hal yang terkait dengan pokok perkara, mengakui seluruh atau sebagian objek, mengakui tapi dengan berkualifikasi, mengakui dengan berklausula, membantah seluruh atau sebagian, tidak mengakui atau dan juga tidak membantah. Inilah isi-isi jawaban. Jawaban tergugat itu kesempatan memberikan jawaban kepada tergugat atau termohon diberikan setelah gugatan dianggap tuntas oleh majelis hakim. Seandainya gugatan belum tuntas, maka majelis hakim harus mengklarifikasi sehingga gugatan menjadi sempurna dan jelas. Dari awal tadi saya sampaikan, klarifikasi dulu gugatannya itu sehingga tidak sedikit-sedikit di NO. Kalau tidak diklarifikasi, begitu ada jawaban, maka kaulah ini dari awal. Jawaban dapat diajukan secara lisan dan tertulis dalam persidangan. Apabila tergugat telah siap mengajukan jawaban pada hari persidangan setelah penjawaban gugatan, maka persidangan tidak perlu ditunda lagi. Dalam sebuah jawaban tergugat isinya dapat terdiri dari eksepsi, pokok perkara, bahkan juga gugatan rekonvensi. Dan ini bahkan perkembangan yang sudah jalan sekarang ini adalah gugatan elektronik, jawabannya juga secara elektronik, secara litigasi. Ini juga kita harus dituntut siap tentang ini. Kemudian eksepsi, sebagaimana tadi, apa sih eksepsi itu? Eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang diajukan tergugat terkait hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas dari gugatan itu. Jadi formalitasnya, eksepsi untuk membuktikan bahwa gugatan yang diajukan penggugat mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah atau tidak dapat terima sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Ini arahnya dari eksepsi ini. Kemudian tujuan eksepsi apa sih? Nah,
adalah agar majelis hakim mengakhiri pemeriksaan perkara tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara. Oleh karena itu, semua eksepsi, kecuali eksepsi kewenangan absolut, harus disampaikan bersama-sama pada saat persidangan pertama terhadap pokok perkara. Jika tidak diajukan pada jawaban pertama, maka hilang hak terhadap untuk mengajukan eksepsi. Tergugat itu hilang haknya untuk mengajukan eksepsi jika di dalam jawaban pertama tidak dituangkan tentang eksepsi ini. Di antara jenis eksepsi yang sering ada dalam gugatan adalah eksepsi kompetensi absolut, eksepsi kompetensi relatif, eksepsi error in persona, eksepsi nebis in idem, eksepsi obscur libel, eksepsi prematur, karena belum waktunya diajukan gugatan, dia mengajukan eksepsi terhadap perkara warisan, perkara hal waris diajukan padahal pewaris masih hidup. Ini dapat diajukan eksepsi bahwa perkara ini masih prematur. Eksepsi surat kuasa khusus yang tidak sah dan sebagainya. Kemudian ini jawaban dari eksepsi. Jawaban terhadap pokok perkara. Jawaban dalam pokok perkara berisi tentang sikap tergugat terkait dalil-dalil yang disampaikan penggugat dalam gugatan jawaban terkait pokok perkara. Sebaliknya disusun ini sebaiknya disusun secara sistematis dengan menjawab satu persatu secara runtut dalil-dalil dari gugatan. Kalau secara lisan majelis hakim ini harus memandu tentang ini sehingga runtut seperti ini. Klasifikasi jawaban tergugat tentang pokok perkara itu pertama adalah tergugat mengakui seluruh atau sebagian dari dalil gugatan. Kemudian tergugat mengakui tetapi berkualifikasi. Tergugat mengakui tetapi dengan berklausula. Tergugat membantah seluruh atau sebagian dalil gugatan. Tergugat tidak mengakui dan tidak pula membantah dalil gugatan. Ini juga repot. Apakah ini termasuk yang mana? Maka kewajiban pembuktian nanti akan tetap di dalam dibebankan kepada kedua belah pihak. Dalam memeriksa jawaban tergugat terkait pokok perkara, majelis hakim harus mampu mengklasifikasikan jawaban tergugat ke dalam 5 klasifikasi. Saya ulang lagi, dalam jawaban itu ada dikelompokkan menjadi 5 klasifikasi dari jawaban di atas yang tadi, sehingga jelas yang diuji secara murni itu mana jawaban yang diakui dengan berkualifikasi, atau jawaban mana yang berklausula, serta mana jawaban yang dibantah, dan mana gugatan yang tidak diakui atau tidak dibantah. Nah, di samping itu majelis hakim harus teliti dan jeli apakah tergugat sudah menjawab semua dalil dari gugatan itu atau belum secara detail. Nah, ini jika ada jawaban yang belum jelas, maka majelis hakim harus meminta penjelasan tergugat tentang hal ini. Jadi imbang. Kalau di dalam gugatan tadi diidentifikasi secara jelas, diklarifikasi. Nah, ini supaya adil. Kepada tergugat juga perlu diklarifikasi hal-hal yang belum dijawabkan. Nah, bukan berarti mengakui ini klarifikasi ini penting sekali. Baik, Bapak sekalian, selanjutnya setelah kita dari jawaban tadi, ada kalanya jawaban ini yang selanjutnya ada rekonvensi. Tidak perlu saya utarakan banyak-banyak ini. Di dalam rekonvensi ini tergugat ketika mengajukan jawaban juga dapat mengajukan rekonvensi. Apa sih rekonvensi itu? Rekonvensi adalah gugatan balik yang diajukan tergugat sebagai balasan atau gugatan dari atas gugatan dari penggugat. Tujuan diperkenankannya rekonvensi ini adalah untuk menegakkan asas peradilan sederhana, hemat biaya dan waktu, atau kemudian mempermudah prosedur dan menghindarkan kemungkinan terjadinya disparitas putusan atau putusan yang saling bertentangan.
rekan-rekan sekalian, kita pindahkan ini. Selanjutnya, di dalam rekonvensi ini, Majelis Hakim harus memperhatikan syarat-syarat yang harus ditempuh di dalam gugatan rekonvensi sebagaimana diuraikan di bukunya Pak Yahya Harahap pada halaman 474 484, yaitu yang pertama, di dalam gugatan rekonvensi mempunyai pertautan yang erat mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan dengan gugatan konvensi. Yang kedua, gugatan rekonvensi diformulasikan secara tegas dan jelas, baik posita dan petitumnya. Ini banyak terjadi, hakim itu masih mentoleransi seperti ini. Kemudian yang ketiga, yang dapat ditarik sebagai tergugat rekonvensi hanya terbatas pada penggugat rekonvensi. Jadi pihaknya tidak bisa nambah-nambah lagi di dalam rekonvensi ini. Yang keempat, gugatan rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban selambat-lambatnya sebelum tahapan pembuktian. Jadi sebelum pembuktian ini, inilah batasan mengajukan gugatan rekonvensi. Baik, Bapak-Ibu sekalian, selanjutnya kita menuju kepada, kalau tadi jawaban, sekarang adalah replik. Apa itu sih? Apa itu replik? Setelah tergugat memberikan jawaban atas gugatan penggugat, maka majelis hakim dapat memberikan kesempatan kepada tergugat untuk memberi tanggapan atas jawaban. Kesempatan penggugat untuk memberikan tanggapan atas jawaban tersebut dinamakan replik. Tujuan replik adalah memberikan kesempatan terhadap penggugat untuk menjawab bantahan tergugat dalam jawabannya. Hal yang perlu diperhatikan oleh majelis hakim adalah replik tidak harus ada dalam setiap pemeriksaan perkara. Kesempatan replik diperlukan hanya manakala dalam jawaban tergugat ada hal-hal yang perlu mendapatkan jawaban dari pihak penggugat. Jika tidak ada hal-hal yang perlu ditanggapi dalam jawaban, maka replik tidak diperlukan atau replik tidak harus ada. Jika tidak benar atau kalau dalam replik dikatakan replik penggugat tetap pada gugatan semula, ini banyak ya seperti itu. Jadi tidak dibenarkan seperti ini. Seperti itu kalau replik penggugat masih seperti jawaban semula. Ini sering pengacara menggunakan itu karena di sini tidak ada tanggapan yang baru dari penggugat atas jawaban penggugat. Sekarang duplik. Duplik ini adalah terhadap replik. Terhadap replik dari penggugat, tergugat dapat mengajukan tanggapan yang dalam hukum acara disebut duplik. Duplik diperlukan manakala ada replik. Jadi kalau tidak ada replik, tidak perlu ada duplik. Duplik tidak perlukan. Duplik merupakan jawaban tergugat terhadap hal-hal baru yang muncul dalam replik. Oleh karena itu, tidak benar kalau dalam duplik dikatakan duplik tergugat tetap pada jawaban semula. Ini banyak digunakan seperti ini. Jika ada hal-hal baru yang muncul dalam duplik, dibolehkan adanya re-replik dan reduplik dalam proses pemeriksaan perkara. Inilah rekan-rekan sekalian, setelah seperti ini perlu, setelah tahu dari jawaban menjawab tadi, perlu kita rumuskan mana yang diakui atau mana yang dibantah. Nah, ini rumusan masalah ini penting. Sebutkan mana yang menjadi pokok permasalahan dan itulah yang harus dibuktikan. Rekan-rekan sekalian, inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini berkenan dan memberikan penjelasan kepada kita bersama. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran secara online ini. Mudah-mudahan hakim-hakim di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berkenan untuk menerima atau kita diskusikan bersama nanti di dalam offline-nya. Ini di dalam online saja, beberapa permasalahan-permasalahan kita didiskusikan bersama. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.